Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan memandu terkait jalannya presentasi dari laporan akhir praktikum mata kuliah pengembangan masyarakat lahan kering, yang dimana di sini kami menganalisis terkait Gapoktan Barokah, Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, kelompok 1 di sini beranggotakan yaitu terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Ria Firmaldiansyah, NIM 026, kemudian ada Ilham Rizky Putra Pardana, NIM 062, dan ada Aura Megawivana, NIM 066, ada Zaki Aditya, NIM 106, dan Eka Agustina, NIM 118. Terkait gambaran umum dari Gapoktan Barokah, dalam konteks pertanian yang luas, di Indonesia, keberadaan Gapoktan atau gabungan kelompok tani atau bahkan organisasi Poktan dirasa sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Karena umumnya di dalam organisasi tersebut, petani bisa mendapatkan hal-hal lebih, misal subsidi, interaksi, dan sebagainya. Khususnya dalam hal ini, keberadaannya sangat penting untuk wilayah Madura yang memiliki keadaan alam yang khas, yaitu di mana umumnya memiliki kondisi lahan kering dan juga beriklim panas. Oleh karena itu, menjadikan ini sebagai tantangan-tantangan tersendiri bagi para petani Madura untuk bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Keberadaan Poktan di sini atau Gapoktan sangat penting untuk menunjang adaptasi tersebut. Salah satu Poktan yang sangat penting atau sangat unik untuk dianalisis yaitu Gapoktan Barokah di Desa Kelian, Kecamatan Soca, Kabupaten Kamal. Yang dimana bisa menjadi salah satu contoh yang menarik. Mengapa? Karena umumnya Gapoktan ini yang terdiri dari 14 kelompok tani dari 3 dusun yang dimana selalu melakukan yang namanya kolaborasi dan juga interaksi dan pertemuan rutin dengan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana salah satunya adalah mensejahterakan petani itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan yang namanya mini riset untuk mengetahui kerentanan, potensi, dan program-program usulan yang disalurkan oleh Gapoktan tersebut untuk nantinya dapat diketahui rekomendasi-rekomendasi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Mungkin untuk terkait materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya menyampaikan materi terkait kerentanan yang ada di desa kalian. Yang pertama adalah ketergantungan bantuan. Di sini tingginya ketergantungan bantuan pemerintah itu biasanya sering terlambat dan tidak sesuai kebutuhan sehingga kurang optimal. Yang kedua adalah keterbatasan akses sarana. Distribusi fasilitas tidak merata dan akses pupuk itu masih tergantung pada penggunaan KTP untuk pendaftarannya. Yang ketiga yaitu kualitas dan skala pertanian. Lahan kecil dengan komoditas padi, jagung, kacang, tanah, hama jadi masalah utama sehingga strategi pengelolaan itu belum optimal secara menyeluruh. Yang keempat adalah kapasitas dan penyuluhan. Di sini akses terbatas pada penyuluhan teknologi, pertemuan Poktan itu hanya saat ada bantuan. Kemudian sosialisasi juga minim. Kemudian ada yang kelima adalah kerentanan ekonomi struktural. Di sini pendidikan itu rendah sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian BPJS itu sudah mencakup semua, tapi untuk manfaat bantuannya itu belum diterima merata oleh penduduk sana. Yang keenam adalah pengelolaan tradisional. Di sini inisiatif tanaman herbal itu memang ada, tapi teknologi pertanian modern itu masih minim dipergunakan. Kemudian yang ketujuh adalah koordinasi terbatas. Poktan beranggotakan 121 orang, namun koordinasi itu hanya pada waktu tertentu sehingga penyuluhan itu terbatas dan evaluasi yang dilakukan untuk itu kurang maksimal. Untuk selanjutnya yaitu potensi dari Desa Kelean. Nah, Desa Kelean ini merupakan desa yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Beberapa potensi utamanya yang dikembangkan di Desa Kelean antara lain yang pertama yaitu padi. Padi merupakan komoditas utama yang ditanam di Desa Kelean. Karena lahan pertanian yang cocok dan kondisi iklim yang mendukung, padi biasanya ditanam sebanyak 2 kali dalam setahun. Karena padi ini merupakan tanaman pokok dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Kelean. Hasil pertanian padi masyarakat Desa Kelean sebagian besar tidak dijual, melainkan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari keluarga. Yang dijual yaitu hanya beberapa karung saja dan digunakan untuk membeli pupuk. Dalam budidaya tanaman padi ini, petani di Desa Kelean itu mengalami beberapa tantangan, yaitu terkait bantuan benih padi yang datangnya tidak tepat waktu. Terus untuk saluran irigasinya itu masih kurang dan hanya mengandalkan tada hujan.
dan sumur bor, dan juga banyak hama potong leher yang menyerang padi dan berakibat gagal panen. Untuk komoditas yang kedua yaitu komoditas jagung. Nah, jagung ini adalah tanaman yang cocok di wilayah dengan suhu panas dan kurang bergantung pada irigasi yang berkelanjutan, sehingga sesuai dengan kondisi alam Desa Kilean. Di Desa Kilean ini, jagung itu menjadi komoditas paling utama saat musim kemarau. Jagung biasanya ditanam sebanyak 1 kali dalam setahun. Jenis benih jagung yang ditanam yaitu menggunakan jagung lokal Madura. Karena jagung lokal Madura ini memiliki rasa yang khas dan kualitas yang diakui, dan biaya pemeliharaannya itu yang relatif rendah dan kemudahan dalam perawatan. Hal tersebut membuat jagung lokal menjadi pilihan utama bagi petani. Hasil panen jagung biasanya tidak dijual dan digunakan untuk pakan ternak. Komoditas yang ketiga yaitu kacang tanah. Nah, Desa Kilean ini memiliki kondisi iklim tropis dan tanah yang sangat cocok untuk budidaya kacang tanah. Karena budidaya kacang tanah ini tidak membutuhkan irigasi yang banyak. Kacang tanah ini ditanam sebanyak 1 kali dalam setahun. Biasanya masa tanam kacang tanah ini bareng dengan musim tanam jagung. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh petani kacang tanah yaitu harga jual kacang tanah yang sering mengalami fluktuasi saat musim panen raya. Oleh karena itu, sebagian besar hasil panen kacang tanah digunakan untuk industri makanan dan diolah menjadi cemilan seperti kacang goreng, kacang sangrai, dan kacang telur. Ada juga yang dijual langsung dalam bentuk kacang tanah basah. Oke, dilanjutkan dengan saya, yaitu program usulan. Program usulan ini memiliki latar belakang, yaitu sektor pertanian merupakan pilar ekonomi utama di Indonesia, terutama di pedesaan. Kelompok tani makmur di Kilean berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani yang menghadapi berbagai kendala seperti akses informasi dan kesehatan, sehingga program kerja yang memang telah dilaksanakan atau yang akan diusulkan yaitu meliputi kumpul poktan, realisasi pupuk, BPJS Ketenagakerjaan, penyuluhan, realisasi bantuan, dan beberapa hal tersebut masih ada kendala atau masih belum optimal, dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani. Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung ketahanan pangan di daerah Kilean melalui kolaborasi antara petani, pemerintah, dan pemerintah terkait. Baik, selanjutnya yaitu indikator keberhasilan dari program-program yang sudah ada di Gapoktan Barokah ini, di mana indikator keberhasilan dari program-program tersebut adalah dengan terlaksananya rencana program-program yang sebelumnya sudah disusun oleh para masyarakat petani dan badan penyuluh kepada pemerintah. Dan salah satu program yang sudah terlaksana yaitu pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani di daerah tersebut, di mana tujuan dari pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk memudahkan akses kesehatan bagi para masyarakat petani yang ada di sana. Lalu program kedua yaitu program benih, di mana program ini bertujuan untuk memberikan benih secara tepat waktu kepada para petani agar para petani bisa menanam tanamannya sesuai dengan musim tanamnya. Program selanjutnya yaitu program pupuk bersubsidi, di mana program ini telah terlaksana dengan para petani lebih mudah untuk mengakses ataupun membeli pupuk subsidi di tengkulak ataupun di pengepul dengan tanpa syarat yang terkhusus. Lalu program yang terakhir yaitu program obat hama, di mana para petani lebih mudah mendapatkan obat hama dibandingkan periode-periode sebelumnya. Namun pada prakteknya ada pun beberapa program yang belum terlaksana ataupun belum terlaksanakan secara maksimal, seperti adanya program benih tadi yang belum terlaksana secara maksimal karena seringkali benih itu datang ke para masyarakat petani itu tidak sesuai dengan periode musim tanamnya. Lalu program berikutnya yaitu program tentang penyuluhan rutin, di mana di Gapoktan ini mengadakan penyuluhan hanya pada saat ada bantuan saja, dengan artian Gapoktan ini tidak melaksanakan penyuluhan secara rutin, yang membuat para petani ini menjadi menurun performanya untuk melakukan usaha
tani. Berikutnya adalah metode yang digunakan untuk pengembangan masyarakat di daerah tersebut ataupun di Gapoktan Barokah ini, di mana metode yang digunakan yaitu SLF atau Sustainable Livelihood Framework, di mana metode ini berguna untuk mengevaluasi dari program yang telah terlaksana dan memastikan untuk program tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat petani itu sendiri. Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari laporan akhir ini diketahui bahwa Gapoktan Barokah di desa kalian memiliki peran yang sangat vital dan penting terhadap produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan anggotanya, yaitu petani di desa kalian itu sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan adanya kolaborasi dan interaksi yang lebih intens, dan juga perlu adanya perencanaan dalam keorganisasian Gapoktan tersebut, agar nantinya adaptasi terhadap konteks wilayah Madura dapat terlakukan dengan sangat baik. Berdasarkan paparan-paparan sebelumnya, ada beberapa saran yang bisa kami terapkan. Yang pertama, perlu adanya peningkatan dan akses penjualan pertanian bagi para petani anggota di Gapoktan dari Barokah itu sendiri. Yang kedua, perlu adanya optimalisasi program subsidi, khususnya beberapa subsidi, agar nantinya para petani yang ada di Gapoktan tersebut menerima semua subsidi yang ada. Yang ketiga, pengembangan dari kapasitas organisasi itu sendiri, yang dimana bisa terencana dengan sangat baik. Yang keempat, diversifikasi produk pertanian, yang dimana tidak hanya berfokus pada 3 komoditas utama, namun bisa mencoba untuk lebih variatif lagi. Yang kelima adalah mendorong kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu misal supplier dalam hal penyedia bibit dan input pertanian, ataupun dengan saluran-saluran pemasaran dalam memasarkan komoditasnya. Dan terakhir adalah peningkatan dari kesadaran dan keterlibatan masyarakat ataupun anggota kelompok tani untuk bisa berpartisipasi dalam Gapoktan, agar nantinya organisasi Gapoktan bisa menjadi lebih aktif lagi. Ini adalah contoh dokumentasi wawancara dari kami selama kegiatan laporan akhir berlangsung. Di mana pertama-tama tentunya kami akan melakukan yang namanya pertemuan rutin atau yang namanya musyawarah terkait apa saja yang akan ditanyakan. Kemudian kita akan melakukan yang namanya wawancara dengan ketua dari Gapoktan Barokah itu sendiri. Mungkin itu saja dari pemaparan dari laporan akhir kelompok 1. Apabila ada hal yang salah atau hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.